Hai, Shalom, HFG, apa kabar kalian? Dalam nama Yesus pasti kalian semua sehat. Oke, aku juga ya sehat, puji Tuhan. Aku harap kalian semua dimanapun kalian berada, semua keluarga besar kalian, aku doain pasti sehat semua. Amin. Oke, hari ini aku mau sharing sedikit sih. Tapi sebelum aku sharing, aku cuma mau bilang sama kalian yang di rumah aja nih. Aku jujur aja aku kangen banget sama kalian. Karena kenapa sih kita udah hampir 1 bulan lebih kita nggak ketemu ya di komunitas kita di HFG, yang di cool juga, yang di cool ya. Walaupun kalian mungkin coolnya pakai Zoom, pakai WhatsApp call, WhatsApp chat atau apapun, mediator, kok mediator ya, ya pokoknya itulah, apapun itu kalian pasti tetap komunikasi dengan teman-teman kalian, tapi tetap aja kalau nggak ketemu fisik pasti kangen dong ya kan. Nah itu juga yang terjadi sama gue kangen banget sama kalian, sama keluarga besar HFG, gue kangen banget. Oke, nah sekarang gue mau sharing tentang mengucap syukur. Nah, mungkin kalian udah dengar di luar sana banyak sekali penyakit yang lagi beredar, entah virus COVID, entah demam berdarah, entah tipes, entah apapun itu. Yang minggu lalu kalau kalian dengar sharing dari Kadima sama Karina juga tuh, nah itu juga membahas sedikit tentang bagaimana sih kalian tuh harus di rumah aja tuh ngapain gitu ya, nggak perlu takut. Nah sekarang gue mau bahas soal mengucap syukur. Nah, kenapa mengucap syukur sih kak? Kenapa mengucap syukur sih Bung? Padahal gue lagi di rumah aja, gue nggak bisa sekolah, gue nggak bisa ketemu teman gue. At least kalau misalnya gue nggak sekolah, gue diliburin, gue bisa main. Nah ini nggak bisa main juga, gue nggak bisa hangout sama keluarga. Tapi kenapa harus gue mengucap syukur? Nah di sini pentingnya mengucap syukur. Beberapa hari ini gue berdoa, gue sedang berpuasa juga gitu ya. Tuhan taruh di hati gue tentang mengucap syukur gitu. Nah, kenapa sih mengucap syukur? Karena menurut gue orang di luar sana terlalu diintimidasi dengan yang namanya rasa takut. Orang tuh banyak kan ketakutan gitu loh, terutama anak-anak Tuhan juga banyak loh yang takut. Nggak cuman orang-orang di luar sana, tapi anak-anak Tuhan yang udah percaya Tuhan, yang udah pelayanan, masih ada yang takut juga. Kenapa gitu loh? Karena menurut gue ya, kalau kalian tuh nggak mengucap syukur, kalian tuh nggak akan pernah merasakan kasihnya Tuhan di hidup kalian gitu. Yang ada kalian akan diintimidasi terus menerus dengan yang namanya rasa takut gitu loh. Nah, karena gue tuh dapat belakangan ini dari Tuhan tentang mengucap syukur. Kenapa sih? Karena ya ini ya yang paling penting banget nih dari rasa syukur ini. Orang-orang yang di rumah itu jadi lebih unity. Yang pertama itu, yang di rumah tuh jadi lebih unity dengan keluarganya. Mesbah keluarga pasti akan lebih sering. Percaya nggak sama gue? Ya kan? Karena di rumah gue yang tadinya gue mungkin mesbah keluarga pagi dan malam gitu ya, ini bisa pagi, siang, malam, sore pun kalau misalnya kita ada kesempatan buat nyanyi bareng, bisa nyanyi bareng gitu. Nah itu gue jamin pasti kalian juga akan kayak gitu ya kan. Entah, pasti dibalik semuanya ini yang Tuhan buat itu pasti ada kebaikan Tuhan. Ini semua pasti rencana Tuhan, dimana rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan kecelakaan. That's why makanya gue selalu mengucap syukur tentang apa yang Tuhan buat gitu. Salah satunya ya karena itu gue bisa lebih sering bercengkrama dengan keluarga, bercengkrama bahasa gue ya, mesbah keluarga ya kan. Nah kalian di rumah jadi bisa lebih sering baca Alkitab, bisa sering belajar ya nggak? Nggak juga ya, malas mungkin ya belajar ya, lebih sering tidur ya jangan dong. Kalian harus tetap belajar, namanya juga work from home. Work itu kan bekerja kak, ya enggak juga. SFH, study from home. Nah itu buat kalian yang masih sekolah. Oke, jangan lupa, karena masuk ntar mungkin bisa jadi langsung ujian loh. Nah, jangan lupa tuh tetap belajar. Nah, kenapa sih kak, tadi yang gue balik lagi ya, kenapa sih harus tetap mengucap syukur? Karena gue percaya banget nih, ini yang Tuhan benar-benar taruh di dalam hati kecil gue. Dengan kejadian ajaib ini yang menggemparkan seluruh bangsa kita, seluruh Indonesia, seluruh jagat raya di muka bumi ini, jagat raya bahasa gue. Nah itu pasti orang-orang tuh di dunia ini ya akan lebih dekat sama Tuhan. Pasti orang-orang akan takut sehingga mereka akan berseru kepada Tuhan mereka. Nah that's why makanya gue bilang gue sangat amat mengucap syukur, karena seluruh orang pasti akan terus berdoa minta perlindungan Tuhan. Mereka akan jadi lebih dekat sama Tuhan dengan kejadian ini. Dengan proses yang Tuhan buat, orang-orang ini akan semakin naik gitu tingkatan levelnya. Yang
semakin dekat. Yang mungkin tadi jam doanya cuma 5 menit, ini bisa jadi 30 menit. Yang tadi mungkin jam doanya 30 menit bisa jadi 1 jam. Yang tadi cuma 1 jam bisa jadi 1,5 jam. Nah, yang kayak gitu-gitu yang sebenarnya orang-orang tuh di luar sana nggak berpikir bahwa dengan adanya gue tetap di rumah aja, gue bisa melakukan banyak hal yang bisa gue tuh bikin gue tuh semakin dekat sama Tuhan. Mungkin dengan kejadian-kejadian ini gue harus lebih fokus sama Tuhan. Kalau kalian ingat di ceritanya Ayub yang tadinya orang yang kaya, orang yang banyak hartanya, Tuhan buat proses semuanya. Tuhan izinkan dia untuk diproses, yang dimana semuanya itu ludes, habis. Bahkan dia sendiri terkena penyakit kusta. Kalau kalian searching, kalau kalian tahu penyakit kusta itu penyakit kulit yang sangat mungkin menjijikan gitu ya buat di bangsa Israel pada waktu itu. Nah, di Ayub 1 ayat 21 gini kata Ayub, dengar baik. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ingat di kalimat terakhir Ayub bilang begini, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Di sini kalimat yang gue garis bawahi sangat amat powerful banget buat gue. Ini sangat amat yang memberkati, bahwa Ayub bagaimanapun hidupnya dia yang udah prosesnya udah dahsyat banget deh ini. Mungkin kalau manusia biasa mungkin lebih baik untuk bunuh diri gitu ya. Tapi di sini dia tetap bersyukur, tetap mengucapkan syukur. Dia bilang bahwa Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi dia sadar bahwa kalau nggak ada Tuhan, kalau tanpa Tuhan dia itu bukan siapa-siapa. Jadi semua yang dia punya, semua yang ada di dalam dia itu semua punya Tuhan dan dari Tuhan untuk Tuhan. That's why makanya yang kita aplikasikan sekarang di dalam hidup kita adalah, entah orang di luar sana boleh takut, kita pokoknya jangan diintimidasi sama yang namanya rasa takut, teman-teman. Kita harus bersyukur, kita bersyukur bahwa kita tuh masih sehat sampai sekarang. Kita harus bersyukur bahwa kita masih punya keluarga yang lengkap, yang dimana kalian di dalam rumah itu punya keluarga yang lengkap, ada papa, ada mama, ada kakak, ada adik, punya semuanya dalam kondisi yang sehat, ya kan? Kalian harus mengucap syukur, dan dengan rasa syukur itu kalian bisa memberkati orang. Gimana caranya, Bung? Gimana caranya, Kak? Ya lu berdoa. Jangan cuma di rumah tuh nonton TV, baca komik, baca novel, YouTube, apalagi yang kalian tuh sebenarnya bisa mengisi keseharian kalian tuh dengan hal-hal yang lebih bermanfaat gitu loh. Nah, satu hal sih yang mau gue bagiin yang paling penting banget buat kalian gini. Gue ngerapihin duduk dulu bentar. Ini kenapa sih gue pakai bantal nutupin perut? Nah, gini. Gue tuh waktu di jalan gitu ya. Gue lagi PPW karena di kantor gue di tempat gue bekerja, walaupun work from home tapi tetap kita ada piket gitu, jadwal masuk kayak 1 minggu 1 kali. Nah, pada saat gue di jalan sebenarnya gue tuh udah takut gitu loh. Kenapa sih? Ya namanya manusia, sebenarnya rasa takut itu wajar, tapi segala sesuatu yang berlebihan itu nggak baik. Jadi kalau kalian punya rasa takut yang berlebihan itu nggak baik. Jujur aja gue sebenarnya rada takut gitu loh. Sambil gue jalan ke kantor, gue denger lagu, gue tuh deg-degan gitu ya. Tuhan gimana? Gitu kan. Kayak di kantor juga sebenarnya security-nya juga udah mulai ini banget lah, waspada banget gitu. Gue takut karena satu sisi ntar pas dicek suhu, gue ternyata panasnya tinggi gitu kan. Karena di jalan gitu kan, karena matahari jadi panas gitu kan. Suhu badan gue jadi mendidih. Nah, gue takut gitu kan. Tapi satu yang Tuhan taruh bahwa ya semua yang terjadi, semua yang saat ini sedang terjadi itu semua seizinnya Tuhan gitu loh, teman-teman. Nah, dan gue percaya banget bahwa apapun yang terjadi itu mendatangkan kebaikan bagi semua orang yang percaya kepada Tuhan. That's why makanya gue mengucap syukur bahwa gue lihat orang-orang di luar sana yang tadinya nggak sungguh-sungguh sama Tuhan, dengan kejadian ini yang menggemparkan seluruh muka bumi ini, orang-orang jadi lebih sungguh-sungguh sama Tuhan. Dan orang-orang di yang saat ini yang tadinya mungkin di antara kita yang nggak unity gitu, di antara teman-teman yang sedang orang-orang yang nggak unity, di antara satu
gereja dan gereja yang lain nggak unity, ini jadi unity, bersama-sama berdoa untuk seluruh dunia. Kalian bisa bayangin gak? Bahkan antar orang-orang lain yang berbeda itu sama-sama saling menguatkan gitu loh. That's why yang Tuhan ingetin gue, lu coba deh renungin baik-baik kejadian-kejadian yang gak pernah terjadi selama ini dan sekarang terjadi di dalam hal ya sakit yang menggemparkan seluruh dunia ini. Pasti ada hal-hal positif yang terjadi yang orang mungkin banyak gak lihat gitu. Orang banyak gak menyadarinya, bukan gak melihat, tapi gak menyadarinya gitu. Mungkin mereka melihat tapi mereka gak sadar bahwa orang-orang tuh saling menguatkan, orang-orang saling mendoakan, yang itu hal-hal yang selama ini gak pernah terjadi gitu loh. Nah begitupun kita, ya kan? Kita saling mendoakan, dengar orang sakit kita doain mereka. Itu yang hal yang mungkin jarang terjadi dan gak pernah terjadi selama ini. Itu yang harus kita syukuri teman-teman. Orang saling menguatkan, mungkin kita gak pernah sadar gitu. Kok kita dulu gak pernah kayak gini, tapi kenapa sekarang kita kayak gini gitu loh ya. Nah itu yang teman-teman harus sadari, bahwa kita tuh harus coba lebih melihat segala sesuatunya dari sisi pandangnya Tuhan gitu. Jangan kita lihat dari sisi pandangnya kita mulu gitu loh. Kalau kita lihat mulu dari sisi pandang kita gak akan pernah mengucap syukur, dan kita gak akan pernah mensyukuri dengan kondisi kita saat ini gitu. That's why makanya aku mau bilang sama kalian, apapun yang terjadi saat ini, mengucap syukur aja deh. Karena ya mungkin buat kalian mungkin berat gitu loh. Bosan kak di rumah? Iya sama, emang lu doang yang di rumah, gua juga di rumah, bosan. Ya walaupun gua ke kantor juga, ya tetap aja kan cuman rumah kantor udah. Ya paling pom bensin, mampir isi bensin ya kan, nggak mungkin nggak isi bensin gitu kan. Ya udah gitu, ya bosan gitu ya, namanya bosan pasti bosan gitu loh. Tapi ya mau gimana lagi, kita harus nurut dengan pemerintah, ya kan? Mereka yang Tuhan percayakan untuk mengatur negara ini. Ya udah syukurin aja, kalian bisa lebih banyak waktu dengan orang tua kalian, dengan kakak adik kalian, ya kan, lebih bisa ngisi hal yang positif. Jangan tidur mulu, jangan lupa olahraga sama makan yang bergizi. Oke, mungkin ya itu aja sih dari gua. Kalau misalnya kalian mau minta didoakan, mau sharing-sharing, bisa kontak gua di nomor di bawah ini. Bisa diedit kan?